Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Selamat pagi, Bu. Bu. Oke, perkenalkan, saya Tantriani dari dosen program studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, sekaligus sebagai pengampu mata kuliah Biologi Tanah. Jadi selama 1 semester ke depan, Ibu akan membahas mengenai salah satu cabang ilmu tanah yang menurut saya itu merupakan bidang yang paling menarik. Karena nanti akan membahas komponen yang tidak selalu dapat dilihat ya secara langsung, tetapi sangat menentukan produktivitas suatu lahan. Nah, sebelum kita mulai kelasnya, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana. Nah, menurut adik-adik, apakah tanah itu hidup atau tidak? Kayaknya nggak hidup deh, Bu. Tidak Tidak, hidup, Bu. yakin, Gilang. Oke, jadi begini ya, nanti harapannya pada akhir semester ya, saya berharap jawaban adik-adik itu lebih detail seperti itu bahwa tanah sebenarnya adalah ekosistem hidup yang dihuni oleh miliaran organisme ya yang saling berinteraksi. Jadi nanti organisme-organisme tersebut itu bekerja setiap hari tanpa kita sadari. Jadi mereka akan menguraikan sisa tanaman, mendaur ulang unsur hara, membantu misalnya penyerapan hara dan banyak yang lainnya, proses yang lainnya seperti itu. Namun sebelum masuk ke materi utama, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait misalnya bagaimana kuliah ini, biologi tanah akan berlangsung selama 1 semester. Jadi pada semester ini mata kuliah biologi tanah itu bobotnya 2 SKS dengan kode mata kuliah PNT 2019-2109 begitu. Jadi ini adalah beberapa gambaran ya untuk terkait dengan mata kuliah. Jadi yang pertama ini adalah deskripsi mata kuliah. Jadi di RPKPSD, jadi untuk mata kuliah biologi tanah itu ruang lingkupnya sebenarnya cukup luas. Jadi pertama kita akan mempelajari konsep dasar biologi tanah. Jadi apa yang sebenarnya dimaksud terkait biologi tanah, kemudian bagaimana misalnya komponen biologis itu sama pentingnya dengan komponen fisik dan kimia tanah. Nanti selama perkuliahan ini harapannya adik-adik sering ya mendengarkan misalnya kaitannya terkait tidak hanya misalnya tekstur tanah, pH tanah, kapasitas tukar kation, terus kemudian bahan organik, namun nanti akan ada aspek yang lainnya. Jadi aspek ini nanti dipengaruhi oleh aktivitas organisme tanah. Jadi seperti itu untuk gambarannya terkait deskripsi mata kuliah biologi tanah. Dan kemudian nanti di bagian akhir, Ibu juga akan menjelaskan terkait dengan misalnya perkembangan ya, terkait dengan teknologi terbaru. Jadi kan sekarang itu banyak sekali bidang, terutama misalnya metagenomik, kemudian metabolomik, kemudian bioinformatika dan kecerdasan buatan ya atau AI yang digunakan untuk memahami fungsi komunitas mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Begitu. Jadi mata kuliah ini nanti tidak hanya membahas teori-teori saja, tapi juga nanti akan dihubungkan dengan hasil penelitian yang saat ini berkembang seperti itu. Kemudian untuk perkuliahan ini itu menggunakan sistem team teaching. Jadinya artinya adik-adik tidak hanya belajar dari satu dosen. Jadi ada saya, terus kemudian nanti ada Prof. Jaka Widada, kemudian ada Dr. Nugroho dan juga Profesor Benito Heru Purwanto. Jadi nanti akan ada tim teaching ya untuk mata kuliah ini. Nah, untuk CPL sendiri ini adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Selama perkuliahan ini ada dua ya, secara sederhana. Jadi yang pertama itu adalah penguasaan konsep. Artinya nanti adik-adik diharapkan dapat memahami teori mengenai misalnya organisme tanah, fungsi organisme tersebut, serta nanti bagaimana ya interaksi antara misalnya komponen fisik, biologi, dan juga nanti kimia tanah. Nah, yang CPL 2 ini terkait dengan komponen menganalisis. Jadi di sini ketika adik-adik nanti lulus ya, harapannya nanti bisa ketika ada di persoalan di lapangan itu kan berbeda dengan misalnya teori. Jadi nanti mampu menganalisis kemungkinan misalnya penyebabnya. Misalnya apakah karena permasalahan fosfor itu penyebabnya seperti apa? Apakah dipengaruhi oleh mikroorganisme atau ada mikroorganisme yang membantu menyediakan fosfor tersebut dan sebagainya. Itu terkait dengan
CPL. Kemudian selanjutnya untuk CPMK. Jadi untuk mencapai CPL tersebut tadi, mata kuliah ini sebenarnya memiliki 4 CPMK. Jadi CPMK pertama ini harapannya nanti memahami konsep dasar biologi tanah ya. Terus kemudian nanti CPMK kedua nanti harapannya ini dapat menganalisis proses biologi di dalam tanah. Kemudian CPMK ketiga nanti berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir CPMK keempat nanti menyusun strategi pengelolaan misalnya kaitannya dengan biologi tanah. Itu adalah terkait dengan CPMK. Kemudian nanti materi pembelajarannya apa saja. Jadi kan total selama satu semester itu kan ada 16 kali pertemuan ya. Jadi 14 kali pertemuan itu 7 sebelum UTS dan 7 setelah UTS begitu. Jadi nanti akan ada 14 yang akan dipelajari dalam kuliah satu semester ini. Jadi saya ingin adik-adik semua ini melihat urutannya ya yang ada pada slide ini terkait materi yang akan diterima. Jadi yang pertama itu adalah pendahuluan, terus kemudian nanti akan membahas misalnya konsep dasar biologi tanah, kemudian nanti habitat organisme tanah dan sebagainya. Nanti di materi terakhir nanti kaitannya dengan konsep ya yang paling dasar menuju teknologi yang misalnya pemanfaatan di bidang biologi tanah itu terkait dengan materi pembelajaran. Jadi intinya nanti ada 14 kali pertemuan baik itu nanti bisa secara luring atau secara daring. Terus kemudian untuk terkait metode pembelajaran, jadi di metode pembelajaran ini ada beberapa metode ya. Jadi nanti ada kuliah interaktif, diskusi kelas, terus kemudian nanti kelompok juga, terus kemudian nanti berdasarkan kajian literatur ilmiah dan juga nanti ada project based learning, case based learning, dan nanti terakhir itu adalah yang kaitannya dengan proyek ya, itu presentasi, diskusi, hasil. Jadi ini terkait dengan metode pembelajaran. Lalu penilaiannya seperti apa? Jadi dalam satu semester ini adik-adik akan dinilai seperti ini. Jadi komponennya, presentasinya untuk setiap komponen itu berbeda. Misalnya aktisipasi ya, partisipatif itu misalnya 20%, kemudian analisis studi kasus itu komponennya 15%, kemudian proyek kelompok dan presentasi itu sekitar 15%, kemudian ada kuis itu 10%, dan UTS 20%, dan UAS itu 20%. Jadi ini adalah metode penilaian yang terkait dengan mata kuliah biologi tanah. Di dalam kegiatan nanti untuk perkuliahan ya selama satu semester itu ada dua jenis referensi, namun nanti tidak ada kaitannya nanti terkait dengan biologi tanah. Misalnya tidak hanya dua ini ya, ada berbagai sumber yang lainnya. Misalnya yang utama itu ada buku dan juga nanti publikasi dari jurnal, berbagai jurnal begitu. Nah untuk lengkapnya nanti harapannya adik-adik semua itu bisa membuka link ya untuk RPKPS untuk ditelaah lebih lanjut terkait dengan mata kuliah biologi tanah dengan men-scan barcode yang ada pada slide ini, begitu. Kita pada pertemuan keempat, materi yang akan dibahas itu terkait dengan interaksi organisme tanah dan tanaman di rhizosfer, begitu. Jadi pertama, hal yang paling penting itu terkait dengan mengapa rhizosfer itu penting. Jadi karena jawabannya adalah hampir ya seluruh komunikasi antara tanaman dan mikroorganisme itu terjadi di daerah tersebut. Jadi ketika kita bicara terkait interaksi, tidak hanya misalnya di dalam kompleks tertentu ya, tapi nanti untuk kaitannya dengan rhizosfer itu sangat penting. Jadi namun sebelum membahas terkait rhizosfer, perlu dipahami terlebih dahulu misalnya apa saja sih penghuni tanah, kita menyebutnya kan organisme tanah ya. Jadi sekarang saya ingin mengajak adik-adik untuk membayangkan sesuatu gitu. Misalnya saya mengambil nih satu genggam tanah dari kebun Fakultas Pertanian. Kira-kira menurut adik-adik ada berapa organisme yang hidup di dalamnya? Siapa yang ingin menjawab? Kira-kira ada berapa organisme yang hidup di dalamnya? Saya, Bu. Oke, Wildan, kira-kira berapa, Dek? Mungkin ada 1.000 atau 2.000, Bu, Mikoriza. Oke, 1.000, 2.000 mikoriza, begitu. Hanya mikoriza? Ada yang lain? Apakah terbatas di mikoriza saja? Mungkin itu sih, Bu, kalau dari saya. Mungkin yang Oke. lain ada.
Oke, jadi yang perlu di-highlight di sini adalah jawabannya bisa lebih banyak ya dari yang kita bayangkan. Misalnya dalam 1 gram tanah nih, itu dapat berupa atau kompleks ya di sana itu dapat hidup miliaran sel mikroorganisme. Jadi jumlahnya itu lebih besar daripada misalnya yang kita bayangkan, misalnya jumlah penduduk bumi ini kan sangat besar ya, sangat banyak sekali ya. Jadi itu misalnya dari segi bakteri itu juga sudah sangat banyak sekali. Nanti belum termasuk jamur, kemudian actinomycete, misalnya protozoa, nematoda dan sebagainya. Oleh karena itu nanti tanah sendiri itu kan disebutnya sebagai salah satu ekosistem ya, Dek ya, dengan keanekaragaman hayati tertinggi di kalau kita bicara terkait dengan tanah. Nah, kalau kita bicara terkait dengan interaksi organisme tanah dan tanaman di rhizosfer, yang pertama kita perlu ketahui adalah 2 kelompok besar organisme tanah. Jadi yang pertama itu adalah mikroorganisme. Jadi kelompok ini itu meliputi bakteri, jamur, dan actinomycete. Jadi ukurannya sangat kecil sehingga dapat dilihat dengan mata langsung gitu ya. Kemudian kelompok ini itu mengendalikan sebagian besar proses biologis di dalam tanah. Jadi nanti bisa menguraikan sisa-sisa tanaman, kemudian nanti bisa menghasilkan enzim, melarutkan fosfat, menambah nitrogen, dan juga nanti bisa melindungi tanaman, misalnya dari patogen. Nah, kelompok kedua, ini kita lanjut, itu ada yang kita sebut sebagai fauna tanah. Jadi fauna tanah ini pasti sering dengar ya, jadi misalnya cacing tanah gitu. Kemudian kalau kita bahas terkait dengan cacing tanah, itu kan pada saat misalnya turun hujan atau setelah hujan, itu kan biasanya kita sering menjumpai ya cacing tanah. Nah, ini mengapa ada gitu? Itu kalau kita kaitkan, itu karena misalnya terkait dengan tanah ya, itu karena kelembaban tanahnya kan meningkat ya, sehingga aktivitas mereka juga meningkat. Ketika misalnya cacing itu kan bergerak di dalam tanah, jadi mereka itu akan membuat saluran-saluran kecil. Saluran tersebutlah yang nanti meningkatkan misalnya porositas tanah. Itu adalah terkait dengan yang kedua. Selanjutnya nanti selain cacing itu sebenarnya ada nematoda. Biasanya selama ini itu kan banyak yang menganggap nematoda itu merugikan. Jadi tidak merugikan saja ya, Dek ya, tapi ada nematoda yang memang bisa menguntungkan. Misalnya dia bisa menyerang ya akar tanaman, itu kan yang negatif. Tapi juga ada nematoda yang memangsa misalnya bakteri. Kemudian ada yang memangsa jamur. Jadi setiap organisme itu mempunyai fungsi ekologis yang berbeda. Ini yang ingin Ibu highlight ya, terkait dengan misalnya organisme klasifikasinya seperti itu. Nah, sekarang kan kita sudah nih mengenal misalnya siapa saja sih sebenarnya penghuni tanah itu, begitu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan misalnya aktivitas biologis. Itu kan tadi yang seperti Ibu singgung sebelumnya itu kan sangat dekat dengan akar tanaman ya, yang kita sebut sebagai rhizosfer, seperti itu. Namun ini ada beberapa kelompok yang biasanya ada ya di sekitar rhizosfer. Kita klasifikasikan menjadi 4 begitu. Jadi kelompok pertama itu kita sebut sebagai mikroflora. Jadi kelompok ini itu bakteri ya, jamur dan actinomycete. Jadi hampir semua reaksi biologis itu ada di kelompok pertama ini. Terus kemudian nanti ada juga mikrofauna, mesofauna, dan makrofauna seperti itu. Jadi ada 4 kelompok besar ini yang sangat mengendalikan misalnya aktivitas biologis ketika kita bicara ukuran dan fungsinya. Lalu salah satu konsep yang penting dalam biologi tanah itu kan rhizosfer. Apa sih sebenarnya rhizosfer? Jadi rhizosfer itu adalah lapisan tanah ya yang berada sangat dekat dengan permukaan akar tanaman, Dek. Jadi ini sangat tipis dan banyak sekali yang terjadi di daerah ini. Nah, di sini itu ada juga yang namanya misalnya eksudat akar. Nah, eksudat akar inilah yang nanti ada berbagai senyawa ya yang dikeluarkan tanaman. Nah, senyawa ini nanti bisa berguna atau menguntungkan untuk mikroorganisme itu sendiri. Seperti itu. Nah, pertanyaannya itu varietas yang berbeda itu dapat memiliki komunitas yang berbeda pula ya. Biasanya seperti itu untuk pertanyaan terkait dengan area rhizosfer ini. Kemudian kita berikan contoh. Ini Ibu ada satu contoh terkait dengan misalnya kondisi fosfor ya pada lahan pertanian di berbagai belahan dunia. Jadi permasalahan fosfor itu ternyata tidak sama, Dek, di setiap negara. Jadi ada yang mengalami surplus, ada juga yang misalnya mengalami defisit
seperti itu. Jadi ini juga nanti kaitannya dengan harga fosfor dunia ya. Kalau kita bisa lihat di slide ini, itu memperlihatkan ya bahwa komoditas fosfor itu mengalami fluktuasi yang cukup besar. Misalnya selama beberapa dekade terakhir begitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan pemanfaatan fosfor, itu penting nanti kaitannya misalnya memanfaatkan mikroorganisme tanah begitu. Kemudian fosfor itu kan berbeda ya dengan nitrogen. Jadi kalau nitrogen itu bisa diperoleh dari atmosfer. Misalnya melalui fiksasi biologis dan sebagainya. Tetapi di sini yang perlu di-highlight, ini salah satu case-nya ya. Fosfor itu berasal dari batuan fosfat Dek, yang jumlahnya terbatas. Artinya suatu saat nanti itu cadangannya kan semakin menipis ya. Apabila misalnya terus dieksploitasi seperti itu. Ini kalau bisa dilihat dari gambar di sini itu kan tahun 2030 ya, itu puncak produksi fosfor Dek, dari rock fosfat tersebut. Jadi pertanyaan yang paling penting saat ini ya untuk kita pikirkan bersama begitu, bagaimana cara misalnya meningkatkan efisiensi penggunaan fosfor tanpa misalnya terus menggunakan atau meningkatkan dosis pupuk seperti itu. Jadi kita harus ada strategi khusus begitu ya untuk mengatasi hal tersebut. Jadi yang pertama itu tentunya mengurangi penggunaan fosfor secara berlebihan, itu yang penting. Kemudian yang kedua ini justru lebih menarik. Jadi meningkatkan kemampuan tanaman memperoleh fosfor dari dalam tanah. Bagaimana caranya? Nanti misalnya melalui pemulihan tanaman begitu. Terus kemudian nanti ada juga kita bisa memanfaatkan fungsi mikoriza arbuskular, memanfaatkan bakteri pelarut fosfat, mengelola misalnya komunitas mikrobia rhizosfer, dan juga nanti meningkatkan aktivitas enzim. Itu adalah salah satu contoh. Namun ketika kita lihat bentuk fosfor ya di dalam tanah, itu tanah atau tanaman itu permasalahannya itu kan masih mengalami kekurangan fosfor. Jadi di sini ada beberapa kelompok besar ya, atau dua kelompok besar. Yang pertama itu fosfor organik atau PO ya kalau dilihat di slide ini. Jadi PO ini, fosfor organik ini tidak dapat langsung diserap oleh tanaman, Dek. Jadi harus melalui proses mineralisasi terlebih dahulu, seperti itu. Lalu apa kaitannya dengan mata kuliah saat ini? Intinya nanti siapa yang melakukan proses mineralisasi tersebut. Jadi jawabannya itu adalah mikroorganisme tanah. Misalnya bakteri dan jamur itu kan menghasilkan berbagai enzim. Salah satunya misalnya asid fosfatase. Nah, ini menanti memutus ikatan fosfat ya dari senyawa organik sehingga nanti berubah menjadi ortofosfat yang dapat diserap oleh tanaman. Kemudian kalau kita bicara kelompok kedua, itu adalah fosfor anorganik. Jadi ketika kita bicara terkait fosfor anorganik di dalam kelompok ini itu ada berbagai bentuk. Misalnya yang terikat dengan aluminium, besi, dan kalsium. Jadi yang kedua ini relatif sulit ya dimanfaatkan oleh tanaman. Begitu. Ini adalah ilustrasi yang bisa dilihat. Jadi ini adalah ilustrasi di dalam tanah ya, atau di below ground seperti itu. Jadi seluruh fosfor yang terdapat di dalam tanah itu yang tersedia sekali lagi itu sangat kecil atau relatif kecil, sehingga misalnya perlu strategi khusus. Jadi tanaman itu tidak hanya menunggu fosfor datang ya, artinya nanti proses hidrolisis kemudian dan peran organisme di sini sangat penting begitu. Nah, caranya seperti apa ketika kita bicara di part yang bawah ini ya? Jadi ada beberapa misalnya kolonisasi ya, mycorrhizal colonization. Nah, di sini itu sangat penting. Misalnya nanti terkait dengan merubah fosfor yang tidak tersedia menjadi tersedia. Itu adalah terkait dengan fosfor ya. Nah, lalu antara tanaman dan mikroorganisme kerjasamanya itu seperti apa begitu ya, itu kan penting juga, dan teknologinya seperti apa. Jadi kalau kita bicara teknologi di sini ada satu yang penting ya, kita menyebutnya adalah metagenomik Dek, saat ini. Jadi di metagenomik ini teknologinya nanti langsung mengambil DNA ya dari tanah,
Terus kemudian nanti DNA dari komunitas mikrobia itu dapat dianalisis secara langsung seperti itu. Jadi saat ini sudah memasuki era yang lebih modern ya. Jadi kita bisa mengetahui misalnya bagaimana mikroorganisme tersebut bekerja ketika mengalami kekurangan fosfor begitu. Terus selanjutnya ini contoh case ya, misalnya kerjasama antara tanaman dan mikroorganisme. Ini di sebelah kiri, ini terdapat fungsi atau istilahnya fungsi dari AMF atau arbuscular mycorrhizal fungi ya, atau fungi mycorrhiza arbuscular, dan dari sebelah kanan ini bakteri pelarut fosfat. Jadi ini intinya itu menyediakan fosfor yang tidak tersedia menjadi ke bentuk tersedia dengan adanya interaksi atau simbiosis seperti itu. Terus kemudian ini adalah hubungan antara tanaman dan fungi mycorrhiza yang merupakan salah satu contoh ya mutualisme terbaik seperti itu. Jadi nanti tanaman itu memberikan karbon hasil fotosintesis kepada fungi. Sebagai gantinya nanti fungi itu membantu memperoleh fosfor dan juga unsur hara yang lain ya seperti itu. Jadi sebenarnya tanaman itu kan sedang berinvestasi kalau kita sebutnya seperti itu. Kemudian karena tanaman tadi mengeluarkan sebagian karbon ya di posisi di sini seperti itu. Terus kemudian nanti keuntungannya juga diperoleh dari penyediaan hara yang ada di dalam tanah. Itu terkait dengan simbiosis. Lalu di bagian ini adalah mekanisme kerja fungi mycorrhiza arbuscular. Jadi hifa mycorrhiza tumbuh jauh ya, melewati zona penipisan di sini, fosfor di sekitar akar. Terus kemudian nanti mereka akan mengeksplorasi volume tanah yang jauh lebih luas ya. Terus kemudian nanti setelah menemukan fosfor, unsur hara tersebut ditransfer lagi menuju ke akar tanaman melalui jaringan hifa yang warna pink ini. Jadi apabila misalnya di sini ya ada interaksi antara mycorrhiza dan akar tanaman, itu nanti akan ada peningkatan misalnya available P ya, atau fosfor yang tersedia di dalam tanah seperti itu. Itu terkait dengan interaksi ya, sekilas terkait interaksi tanah dan atau istilah mikroorganisme di dalam tanah, terutama di area rhizosfer seperti itu. Oke, itu adalah sekilas. Jadi yang pertama, apakah ada pertanyaan dari kuliah hari ini? Oke, pertanyaan pertama ini dari Ibu ya. Nanti untuk mengecek adik-adik semua tadi paham terkait dengan materi misalnya interaksi tanah tanaman. Pertanyaan pertama, apakah semua bakteri di rhizosfer itu menguntungkan? Dek, ada yang bersedia menjawab? Kalau izin Bu, izin jawab Bu. Iya, silahkan Felix. Jadi, kalau menurut pendapat saya, sepertinya tidak semua bakteri atau mikroorganisme di rhizosfer itu menguntungkan bagi tanaman Bu. Karena seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi bahwa yang ada di tanah ini kan sangat banyak ya Bu, baik itu jumlahnya ataupun jenisnya. Dan juga sebelum kuliah di beberapa kuliah sebelumnya saya tuh mengetahui kalau ternyata ada juga bakteri-bakteri yang bersifat patogen. Jadi kalau pertanyaannya apakah semua bakteri menguntungkan, menurut saya tidak, karena nanti akan kembali lagi tergantung kepada jenis dari bakteri yang ada di tanah tersebut dan juga nanti komposisinya bagaimana, apakah lebih banyak yang menguntungkan atau mungkin lebih banyak yang merugikan, bahkan sampai yang bersifat patogen. Apakah sudah menjawab, Ibu? Oke, jawaban dari Felix sudah ini ya, sudah sesuai dan sudah komplit gitu detail. Oke, selanjutnya Ibu ada pertanyaan ini terkait dengan tanaman ya. Mengapa tanaman masih membutuhkan pupuk, Dek? Jika misalnya di dalam tanah itu masih ada mikroorganisme. Gilang, apakah bisa menjawab? Jadi pertanyaannya adalah misalnya mengapa tanaman itu masih membutuhkan pupuk jika misalnya di dalam tanah itu ada mikroorganisme. Oke, Bu. Jadi, karena kan kalau mikroorganisme itu kan meningkatkan efisiensi buat memanfaatkan unsur hara yang ada di dalam tanah. Tapi, itu tuh tidak bisa selalu untuk memenuhi seluruh kebutuhan tanaman itu sendiri. Jadi, tanaman itu tetap memerlukan pupuk untuk memenuhi kebutuhan hidup tanaman tersebut.
Karena kalau hanya memanfaatkan mikroorganisme saja, itu tanaman masih kurang nutrisinya. Apalagi kalau misalkan tanaman itu tumbuh di tanah yang unsur haranya hanya sedikit. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, benar ya untuk terkait dengan respon dari Gilang begitu. Jadi nanti terkait interaksi organisme tanah dan tanaman di rhizosfer itu memang nanti sifatnya itu menguntungkan ya Dek ya. Misalnya kalau kita lihat highlight tadi salah satu contohnya itu yang menguntungkan adalah AMF, interaksi simbiosis AMF dan juga nanti terkait PSB ya, tadi yang seperti di slide. Oke, kemudian ini ada tugas begitu untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya maksimal ya itu terkait nanti silahkan untuk tugasnya itu teman-teman semuanya atau adik-adik semuanya bisa memilih ya salah satu jenis organisme tanah yang ada di rhizosfer kemudian nanti dampak interaksinya seperti apa begitu nanti untuk penugasannya bisa dilihat di slide ini dan juga nanti maksimal dikirim di pertemuan selanjutnya ya dikirim melalui email saya di sesuai yang ada di slide tersebut. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Cukup ya terkait dengan tugasnya. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi saya melalui WhatsApp atau bisa menghubungi saya melalui email terkait penugasan ini begitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Begitu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih, saya akhiri kelas pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Terima kasih, Bu.